Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel film LM10. Jadi di malam ini kita akan membahas tentang Sewu Dino 1000 Hari. Sewu Dino ini adalah tokohnya ini Sri. Nama Sri ini disamarkan ya. Sri ini dia adalah sebagai lulusan SD. Dia ini ingin melamar menjadi ART. Dia meminta gaji dengan 700 tapi dikasihnya 5 juta. Kalian pasti penasaran dengan video ini. Jadi kita bahas kali ini ya. Sri ini tinggal bersama ayahnya yang udah tua di kampung. Jadi dia dengar dari agen ART bahwa ada yang mencari ART. Di sana dia tertarik, lalu besoknya dia langsung lanjut pergi ke kota untuk melamar menjadi ART. Di sana dia bertemu dengan agen ART itu, lalu dia ditanya kayak, apakah Sri kamu benar lahir di Jumat Kliwon? Kan apa urusannya ART dan lahir di Jumat Kliwon? Karena Sri ini sebagai anak desa yang lubuk, dia menjawab iya, nggak berpikir apa-apa. Lalu agen mencari ART ini udah merasa kayak pas sama si Sri ini, lalu dia disuruh ke ruangan istimewa, yaitu kepada majikannya itu. Majikannya ini adalah sebagai seorang yang terkaya di daerahnya. Jadi dia mempunyai rumah makan yang famous banget, yaitu di Jawa Timur. Di sana dia di dalam ruangan itu dia melihat ada dua perempuan yang bernama Erna dan Dini. Dia juga melamar menjadi ART. Di sana mereka dipanggil satu-satu untuk diwawancarai oleh majikannya ini. Akhirnya ditanya, kamu mau gaji berapa? Ini yang kita bingung. Kalau dijawab di bawah rata-rata akan dipikir nggak tahu harga, kalau di atas rata-rata akan ditolak. Sri akhirnya menjawab 700 bu kalau bisa. Di situ majikannya ini bukan malah merasa kemahalan, tapi malah menawar dia untuk menggaji dia 5 juta. Padahal di saat itu di 2001 semua ART itu dengan gaji 500, 700. Tapi majikannya ini menawarkan gaji 5 juta. Sri ini kan langsung siap, nggak pikir apa-apa. Dia besoknya langsung pulang ke kampung untuk bilang kepada ayahnya. Dan di sana ayahnya ini kayak curiga, masa ART gajinya 5 juta? Kan heran karena biasanya 500, 700. Tapi Sri ini bilang, nggak apa-apa, kapan lagi dapat kesempatan kedua kali. Lulusan SD bisa dapat gaji 5 juta. Sri ini dia balik ke sana, dan di sana dia balik lagi ke rumah majikannya. Di sana udah terkumpul semua keluarga dan mereka diwawancarai lagi. Dan di situ juga ada Erna dan Dini. Mereka lewat untuk ART itu bertiga. Di sana ada sosok perempuan 30 tahunan gitu. Dia bilang, Sri, kamu yakin mau jadi ART? Ada larangan-larangan berat loh. Sri menanyakan, larangan berat itu apa? Mereka nggak jawab. Mereka kayak bisik-bisik di situ, tapi nggak jawab pertanyaan Sri. Ada, pokoknya larangannya nggak bisa dihilangkan kalau kamu udah mau. Dia nanya lagi, larangannya itu apa? Nggak jawab. Lalu ternyata yang tua tadi adalah majikannya ini. Dia paling tua di situ dan paling terhormat bagi keluarganya ini. Namanya dengan panggilan Mbah Krasa. Jadi Mbah Krasanya ini bilang di situ, kalau kamu mau, hidup kamu akan terjamin. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, karena kami tidak memaksa. Di situ Sri ini dia cuman jawab iya, saya mau. Singkat waktu, ternyata mereka tidak menjadi ART di rumah itu, tapi mereka dikirim ke sebuah hutan yang pedalaman. Jadi mereka ini diantarkan oleh supir. Dan sampai-sampai si Erna ini memikir bahwa mereka diculik dan mau dibunuh, karena ke dalam hutan yang nggak ada orang satupun. Jadi yang aneh dari sopirnya ini, setiap per kilometer 1 meter ataupun 2 meter dia turun lalu menaruh sesajen, habis itu jalan 1 meter turun lagi, taruh lagi. Dia kayak takut ada yang ngikutin dia, tapi pas Sri lihat nggak ada, di belakangnya nggak ada orang yang ngikutin. Jadi akhirnya mereka sampai ke rumah kayak gubuk itu di dalam hutan dan nggak ada siapapun di itu. Nggak ada orang lain di situ, yang ada cuma satu, yaitu kakek-kakek yang kayak memang nungguin mereka. Kakek itu duduk di depan rumahnya,
Lalu mereka turun dan melihat juga supirnya juga turun. Di situ supirnya langsung mencium tangan kakek itu dan memperkenalkan Sri, Erna, dan Dini kepada kakek itu. Kakek itu pun diperkenalkan kepada mereka, yaitu nama kakek itu Mbah Tamin. Jadi mereka dipersilahkan masuk. Belum apa-apa, Sri udah kaget karena di ruang itu dia melihat ada keranda manusia dan ada perempuan di dalamnya, kayak perempuan SMA gitu. Di situ mereka tanya, karena perempuan itu kayak ada luka-luka menanah, kayak udah bau gitu. Dia tanya, kok bisa jadi begini? Mbah Tamin ini kayak kaget pas orang ini nanya. Dia lalu tanya ke sopir ini, mereka belum tahu. Sopir ini jawab, belum. Oh iya, bilang Mbah Tamin. Jadi singkat waktu, udah jam 2 malam. Sopirnya ini pamit mau pulang. Kan kenapa nggak besok aja? Jadi sopirnya ini langsung balik pulang. Dan di situ Mbah Tamin bilang, hati-hati, ada itu loh. Sri ini bingung, itu apa? Tapi dia nggak berani tanya. Jadi di situ Mbah Tamin menjelaskan bahwa yang di dalam keranda itu bernama Dela, anak dari keluarga Atmojo. Dia anak terakhir. Dia keadaannya sampai begini karena dia disantet. Sampai dia dibawa ke rumah ini karena dia disembunyikan. Sri tanya, disembunyikan dari siapa? Kan di situ Mbah Tamin bilang, kamu tidak perlu tahu dan lebih baik nggak usah tahu. Jadi mereka di situ dijelaskan apa pekerjaan mereka di rumah itu. Mereka dibawa ke belakang ke sumur. Jadi sumurnya ini pisah dari rumahnya. Dibilang sumur ini untuk kalian mandi, minum, dan untuk lain-lain, dan untuk memandikan si Dela juga. Mereka bingung, kok mandiin si Dela? Dela kan kayak orang koma gitu, lalu kok dimandiin? Tapi mereka nggak berani tanya. Jadi Mbah Tamin di situ mempraktekkan cara memandikan si Dela. Jadi sebelum dimandikan, airnya itu dicampur dulu dengan bunga 7 rupa. Di situ pas dibuka dari keranda itu, ternyata si Dela ini dia perutnya buncit kayak hamil. Sri di situ shock. Lalu mereka melihat dan Mbah Tamin bilang, kalau kalian mandikan dia jangan lupa mengikat kaki dan mengikat tangannya. Lalu mereka di situ satu-satu sekali seorang bergiliran gitu mandikannya. Singkat waktu udah berjalan 3 hari. Erna ini dia kayak mengeluh dengan pekerjaannya ini karena dia nggak sanggup, tapi dia nggak bisa keluar karena jauh banget, kalau jalan kaki nggak memungkinkan. Dan juga baunya sangat bau, kan nggak ada apa-apa di hampir rumahnya, tapi baunya kok sangat bau gitu. Malamnya ini Mbah Tamin ini dia mau pergi, lalu dia bilang sama ART-nya ini, dibilang kalau kalian mandikan si Dela sangat diinti-intikan, jangan lupa ikat kaki dan ikat tangan. Diulang-ulang sangat diintikan, jangan lupa ikat kaki dan ikat tangan. Lalu ada satu lagi diintikan oleh Mbah Tamin, kalau di malam hari kalian jangan pernah buka pintu ke siapapun itu. Dibilang gitu. Itu Mbah Tamin pergi. Malam itu seharusnya Erna yang memandikan Dela, tapi karena Erna yang sakit, dia meminta ganti dengan si Sri. Lalu Sri ini mau karena dia melihat si Erna ini memang pecat dan Sri ini mau kayak ganti shift gitu. Lalu pas Sri mengecek persediaan airnya, ternyata airnya ini habis. Lalu kan dia ingat sama perkataan Mbah Tamin, jangan pernah keluar rumah di malam hari. Kan nggak mungkin juga kalau dia nggak memandikan si Dela. Jadi dia langsung cepat-cepat keluar rumah, dia mengambil air. Di malam itu dia merasa kayak sungu banget, nggak ada suara apa-apa. Lalu pas dia melihat ke pohon, ternyata ada muka yang menatap dia. Lalu dia di situ bergetar, dia takut dan tiba-tiba hilang. Lalu dia langsung lari ke dalam dan di situ dia memandikan Dela. Karena dia masih panik dengan yang tadi, dia memandikan Dela dan dia lupa mengikat kaki dan tangannya. Tiba-tiba dia melihat perut si Dela yang hamil. Dia mandikan, pas sampai di
lehernya. Tiba-tiba Della ini melotot ke si Sri ini dan tiba-tiba mencekik si Sri. Karena dengar ribut-ribut, Erna ini pun mendatangi si Sri. Lalu diminta tolong oleh Sri, tolong ambilkan air bunga 7 rupa lalu disiram ke si Della. Dia mengambil tali untuk mengikat kaki dan tangannya. Setelah disiram air bunga 7 rupa itu, Della ini langsung pingsan lagi kayak tadi dan tertidur dengan baik. Dan di malam itu mereka duduk. Si Erna ini dia nangis, dia minta pulang, tapi kan nggak mungkin bisa pulang karena mereka ditinggalkan di pendalaman dan sangat terpencil, tidak ada orang satupun. Jadi di malam itu Sri ini bilang, jangan bilang kalau kamu lahir di Jumat Kliwon. Erna ini jawab, bener aku lahir di Jumat Kliwon. Lalu Sri ini dia ingat dengan perkataan Mbah Tamin bahwa si Della ini dia disantet. Dia juga ingat perkataan ayahnya kalau orang disantet itu benar-benar harus benci banget dengan orang itu. Siapa yang benci kali dengan si Della ini? Tiba-tiba di situ terdengar suara ketokan pintu. Si Erna ini hampir membuka pintu itu lalu ditarik tangannya sama si Sri. Kan udah dibilang sama Mbah Tamin jangan buka pintu di malam hari, siapapun itu yang ketok. Udah 3 kali udah diketok-ketok dan tiba-tiba kayak marah gitu, dung gitu diketoknya. Dan di situ tiba-tiba si Dini bangun, dia bilang, kalian gila ya, itu Mbah Tamin. Kalian buka pintunya. Si Dini langsung pergi, dia membuka pintu. Lalu yang ternyata benar, itu Mbah Tamin. Mbah Tamin masuk. Lalu di malam itu si Sri ini dinampakkan mata batinnya bahwa di sekeliaran rumah itu banyak kali penghuninya, setan-setan yang menunggu badannya si Della. Kalau dia terbangun ternyata dia dari jin. Dan besoknya pas di pagi hari, si Sri ini lagi menjemur baju dan dia melihat dari kejauhan ada seorang yang mendekati ke situ. Dan temannya si Dini juga melihat ada orang yang mendekati dia. Lalu saat udah dekat ternyata itu Mbah Tamin yang mukanya kecapean. Mbah Tamin nanya, kayak mana? Aman-aman aja kan? Lalu di situ Sri bilang, bukannya Mbah Tamin udah pulang tadi malam? Mbah Tamin di situ langsung marah, dia shock dengan yang muka yang kecapean, dia langsung marah di situ dan dia bilang, kan udah saya bilang jangan buka pintu siapapun di malam hari. Mbah Tamin langsung lari ke dalam, dia masuk kamar dan di situ udah mulai reda karena di situ kamarnya cuma diacak-acak dan di situ ada satu nisan kayu yang bertulisan Atmojo, artinya keluarga Atmojo. Di situ keadaannya udah mulai aman dan udah mulai reda karena si Della ini nggak apa-apa. Singkat cerita, di suatu hari Mbah Tamin ini dia mau pergi lagi. Dia bilang dia mau pergi lagi dan di situ Sri ini memanfaatkan waktu itu untuk masuk ke kamar Mbah Tamin dan mencari petunjuk. Di situ dia tidak menemukan apa-apa, dia cuma menemukan boneka dari jerami itu dan satu foto yang bertulisan keluarga Atmojo. Tiba-tiba Della ini memergoki si Sri ini. Dia ternyata dilepaskan talinya sama Mbah Tamin sebelum dia pergi. Della di situ bilang kalau di Sri mau mencari petunjuk, pergi ke dalam hutan di bawah pohon yang besar. Besoknya Sri ini langsung pergi, betul-betul dia cari di hutan pohon yang besar dan di sana dia menemukan batu nisan yang bertulisan Della Atmojo. Dan di situ yang bertulisan Della Atmojo itu digali oleh si Sri. Kan nggak mungkin ada si Della di dalam karena orangnya di rumah. Pas digali dia menemukan kotak dan pas dia buka dia menemukan boneka jerami yang kayak di kamar Mbah Tamin. Tapi ini dililitkan pakai rambut. Di situ pas si Sri ini mau ngebuka rambutnya, tiba-tiba kayak ada suara ketawa perempuan. Sri ini takut lalu dia langsung bawa lari dan bawa pulang boneka jerami ini. Singkat waktu jadi bonekanya ini disimpan di lemari oleh si Sri. Di malam ini mereka kayak biasa, jadi yang kebagian untuk mandikan si Della ini adalah si Dini dan Sri kebagian untuk memasak. Pas dia kembali ke kamarnya, dia melihat boneka yang ada di lemarinya udah diambil oleh
Erna dan dibuka lilitan rambut itu. Tiba-tiba ada suara teriakan dari Dini. Sebelum sampai Dini, mereka udah melihat kalau si Della ini memuntahkan telinga. Dan mereka langsung lari ke tempat Dini dan mereka melihat telinga si Dini robek dan darah di mana-mana. Kalau yang kita pikirkan yang kesakitan itu kan si Dini, tapi ternyata adalah si Erna. Tiba-tiba Erna memuntahkan darah dan di situ dia menghembuskan nafas terakhirnya karena dia udah membuka lilitan rambut di boneka santet tadi. Jadi kalau menurut si Sri ini, mereka ini memang kayak dijadikan tumbal. Kalau orang biasa yang membuka lilitan rambut itu cuman hanya akan menimbulkan kematian. Tapi kalau orang yang satu jalan sama si Della, yaitu kelahirannya Jumat Kliwon, akan terbagi santetnya ini kepada orang itu. Dan besoknya ini Mbah Tamin ini pulang. Dan di situ Sri ini menceritakan semua kejadian dan Mbah Tamin ini marah, lalu dia mengeluarkan Sri dan Dini dari rumah itu. Dia membawa ke rumah Mbah Krasa dan di sana mereka disidang lagi oleh keluarganya. Dan Mbah Krasa bilang sebenarnya tidak perlu ada korban jika kalian mau nurut-nurut aja. Tapi Sri jawab, saya tidak mau mengundurkan diri saya. Mbah Krasa jawab, tapi saya tidak menjamin nyawamu loh. Dibilang kayak gitu, juga lah mental kita. Jadi di situ Mbah Tamin menjelaskan, jadi Della ini disantet 1000 hari, yaitu dimulai dari Della yang akan membuat semua keluarganya ini mati. Tapi santet ini yaitu bersifat dua arah, yang menyantet itu akan menanggung akibatnya, yaitu nyawa. Dan yang disantet juga pasti akan mati. Jadi santet ini biasanya dilakukan oleh orang yang sangat benci banget, karena sampai-sampai dia mau dirinya juga mati. Jadi Sri ini udah terikat dengan keluarga Atmojo. Dia akan terikat sampai Della ini terlepas dari santet itu. Jadi akhirnya mereka ini diantar ke sebuah rumah, yaitu di hutan juga, yang tidak ada siapapun di daerah itu. Lalu di situ udah ada Della dan Mbah Tamin yang menunggu kedatangan Sri dan Dini. Jadi di sini Della ini udah kayak orang biasa, udah bisa ngomong biasa, udah bisa jalan kayak orang biasa. Karena sebagian santetnya ini udah terpindah kepada si Erna yang mengakibatkan dia mati. Lalu Mbah Tamin menjelaskan bahwa di malam hari Della ini suka mengamuk kayak orang kesurupan. Mbah Tamin menjelaskan bahwa di keliling rumah udah ditaruh payung orang meninggal supaya Della tidak bisa keluar. Alasan kenapa mereka menempati rumah itu karena rumah itu tempat kelahiran Della. Dan di situ juga udah ada lukisan besar yang dilukis oleh Mbah Krasa yang memegang bayi yang kepalanya ada 2. Jadi di sini mereka mempunyai satu kamar seorang. Mbah Tamin bilang kalau di malam hari Della ini suka menggedor-gedor pintu untuk dibukain. Sri ini tapi tidak pernah mau membukain. Dan pada suatu hari Della ini tiba-tiba udah ada di dalam kamarnya si Sri ini. Karena dia bilang seharian dia ngumpet di bawah tempat tidurnya si Sri. Di situ dia minta tolong untuk dibakarin payung orang meninggal itu. Dia rayu si Sri tapi Sri tidak mau. Dan Della di sini bilang kalau kamu mau, kamu akan lepas dari Mbah Tamin. Di situ Sri kemakan dengan rayuan dia. Akhirnya dia keluar, dia mencari semua payung orang meninggal itu, lalu dia bakar menggunakan minyak tanah. Dia bakar, di saat dia bakar itu Della ini kayak senang, dia emang senang banget. Dan tinggal satu payung orang meninggal lagi, dan satu payung itu adalah di depan lukisan Mbah Krasa tadi yang sedang memegang bayi. Di situ Sri ini sadar bahwa ini rahasia terbesar keluarga Atmojo. Di sini dia sadar, lalu di saat terpojok si Della ini dia kayak dia marah pas Sri ini nggak mau ngebakar satu lagi dan dia menjambak si Sri. Di situ tiba-tiba di saat Sri ini terpojok datanglah Mbah Krasa. Di situ Della sangat takut dan sampai takutnya dia langsung samperin Mbah Krasa, lalu dia meringkuk di depan kakinya Mbah Krasa. Lalu Mbah Krasa kayak mengelus-elus kepala dia kayak hewan peliharaannya. Di malam itu Sri sadar bahwa kelahiran Jumat Kliwon itu bukan dari Della, tapi kelahiran dari orang yang mensantet si Della. Dengan garis lahir yang sama, yaitu Sri, Erna, dan Dini, Mbah Tamin bermaksud untuk menyakitkan yang mengirim santet itu. Tapi karena sesuatu kecelakaan dan kecerobohan, Erna ini jadi korban.
Singkat cerita, mereka mengadakan ritual, yaitu Sri, Dini, dan Dela mereka dikubur, lalu mereka disiram dengan darah kerbau, dengan pimpinan Mbah Tamin yang membaca mantra. Di sana mereka merasakan sakit yang luar biasa. Di sana rambut mereka juga dipotong lalu dililitkan ke boneka santet, yaitu ritual tersebut supaya mengembalikan santet tersebut kepada pemiliknya. Di sana, Sri ini dia kayak bisa melihat semua kejadian, yaitu yang mengirim santet itu adalah dari keluarga Kuncoro. Jadi keluarga Kuncoro ini adalah kayak keluarga lawan dari Atmojo dan tidak mematuhi keluarga Atmojo. Jadi karena keluarga Atmojo merasa terancam dengan keluarga Kuncoro, keluarga Atmojo ini dia menghabisi semua keluarga Kuncoro mengenai ilmu hitam. Dan ternyata juga keluarga Atmojo mempunyai peliharaan, yaitu peliharaannya ini sepasang jin yang tidak bisa dipisahkan, kayak suami dan istrinya. Yang mana tadi juga digambarkan di lukisan Mbah Krasa, memegang bayi dengan 2 kepala. Ilmu hitam yang dilempar ke keluarga Kuncoro itu hampir menghabiskan semua keluarga Kuncoro hingga tersisa 1 orang ini, dan juga tidak diceritakan siapa orang itu. Yang jelas dia adalah keturunan dari keluarga Kuncoro. Mungkin keluarga Kuncoro mempunyai juga orang yang pintar kayak Mbah Tamin, sehingga waktu dikirim untuk orang terakhir ini bisa ditangkis. Bahkan si jin yang mengirim santet itu ditahan oleh orang ini, yang kayak suaminya ini ditawan oleh orang ini. Jadi istrinya ini mau gak mau dia harus menjadikan santet untuk Dela. Jadi kayak jin yang menyerang majikannya karena pasangannya ini ditahan. Jadi si Dela ini suka dirasuki oleh si jin perempuan ini. Kalau jin ini berhasil, suaminya ini bisa dilepaskan. Jadi kalau menurut Sri ini, yang memulai permasalahan pertama ini adalah keluarga Atmojo, yang mana keluarga Atmojo mengirimkan ilmu hitam untuk menghabiskan keluarga Kuncoro. Tapi terbalik, di saat dikirim jin untuk orang terakhir ini bisa ditahan, dan terbalik santet kepada anak terakhirnya ini, yaitu memulai santet 1000 hari, yang dimana bisa menghabiskan semua keluarga Atmojo. Tapi dengan melakukan ritual Mbah Tamin ini, tapi dengan ritual yang dilakukan oleh Mbah Tamin terhadap Sri dan Dini yang garis kelahirannya sama dengan orang yang mengirim santet itu, akhirnya orang terakhir ini bisa dilawan. Dan akhirnya Dela ini bisa lepas dari santet Sewu Dino. Menurut Sri, yang jahat itu adalah keluarga Atmojo. Lalu Mbah Krasa, akhirnya Sri ini dikasih pilihan untuk mengikuti dirinya dan hidupnya akan terjamin atau balik pulang kepada ayahnya. Sri di sini memutuskan untuk balik kepada ayahnya. Lalu Sri dipersilahkan untuk pulang dan diantar oleh supir. Dan Sri ini juga kayak mendapatkan uang yang memang dijanjikan untuk si Sri ini. Sama Sri, uang ini semuanya dibuang karena dia takut dan tidak mau berurusan lagi dengan keluarga Atmojo. Kata yang diucapkan oleh Sri terakhir kali adalah, semua orang besar di negeri ini mempunyai pegangan, jadi jangan kaget. Mungkin segini saja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada salah dari penyebutan kata atau salah apa-apa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Bye bye.